Harita Nikel sendiri itu merupakan salah satu pionir dalam hilirisasi nikel di Indonesia. Karena kami mulai membangun smelter ferronikel itu di 2014 dan mulai berproduksi di awal 2017. Di situ kita mulai lihat bahwa ternyata prospek cukup bagus. Kemudian kami memutuskan untuk masuk lagi ke hilirisasi lebih lanjut, di mana kami memutuskan untuk membuat produk turun nikel yang lain. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali bersama saya Rati Muskoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman kita kedatangan tamu spesial yaitu dari PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau dengan kode saham NCKL. Nah hari ini kita kedatangan Direktur Utama dari NCKL yaitu Pak Roy Arman Afandi ya sebagai Direktur Utama. Mungkin bisa saya hi dulu nih Pak buat teman-teman investor ajaib sekuritas. Selamat pagi, terima kasih atas undangannya. Saya berterima kasih juga bisa bertemu dengan para investor dari Ajaib Sekuritas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Baik, terima kasih nih Pak Roy nih untuk bisa menyempatkan waktu ya ke Ajaib Sekuritas ke acara Cuan Talks kita di hari ini. Baik teman-teman investor ajaib sekuritas, hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan prospek industri nikel di tahun 2024 bersama dengan Harita Nikel. Baik Pak, mungkin kita ingin membahas terkait dengan prospek nikel gitu ya Pak di tahun 2024 ini. Seperti yang kita tahu kemarin ada World Bank yang memang memberikan proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 itu lebih rendah dibandingkan dengan di tahun 2023. Nah sebelum kita ke prospek nikel seperti apa ya teman-teman di tahun 2024, mungkin kita akan bertanya dulu terkait dengan milestone dari Harita Nikel. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Roy, seperti apa sih milestone-nya? Oke, terima kasih Rati. Harita Nikel itu sebenarnya adalah bagian dari Harita Group yang secara keseluruhan sudah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Jadi saat ini yang mengelola atau keluarga yang mengelola Harita Group ini udah generasi ketiga. Pada awalnya generasi pertama itu datang ke Indonesia, terus mereka membuka toko kelontong, kemudian anaknya melanjutkan bisnisnya, mulai masuk ke industri seperti timber dan plywood. Kemudian generasi ketiga ini mulai mengembangkan bisnisnya ke lebih luas lagi. Mulai masuk kepada perkebunan sawit, masuk ke pertambangan, dan masuk juga ke beberapa industri penunjang lainnya. Nah, dari industri pertambangan ini kemudian Harita masuk ke industri nikel dengan mengakuisisi tambang di Pulau Obi. Kemudian kami mulai berpikir bahwa karena nikelnya ada banyak, tujuan kami adalah mengekspor nikel ore-nya ke luar negeri. Pada saat itu, sekitar 2007-2010 itu memang masih belum ada larangan untuk ekspor ore. Nah kami tujuan seperti itu. Tapi kemudian ada kan aturan dari pemerintah bahwa ekspor nikel itu dilarang. Makanya Harita kemudian berpikir bagaimana agar bisa melanjutkan bisnis nikelnya dan melanjutkan dengan melakukan hilirisasi. Nah, Harita Nikel sendiri itu merupakan salah satu pionir dalam hilirisasi nikel di Indonesia. Karena kami mulai membangun smelter ferronikel itu di 2014 dan mulai berproduksi di awal 2017. Di situ kita mulai lihat bahwa ternyata prospek cukup bagus. Kemudian kami memutuskan untuk masuk lagi ke hilirisasi lebih lanjut, di mana kami memutuskan untuk membuat produk turun nikel yang lain. Kalau ferronikel itu kan untuk stainless steel. Kami masuk juga untuk mengolah yang namanya limonite menjadi bahan baku untuk baterai mobil listrik yang sekarang lagi ngetren kan. Gitu ya Pak. Nah, kami adalah perusahaan pertama di Indonesia memproduksi MHP atau Mixed Hydroxide Precipitate yang berasal dari limonite yang pada dulunya itu dibuang, nggak dipakai. Kami pakai dulu itunya hanya namanya saprolite untuk membuat ferronikel dan kemudian diekspor ke China atau ke negara lain untuk dibikin stainless steel. Nah ini betul-betul satu perubahan teknologi karena limonite yang dulu dibuang sekarang bisa diproses dengan menggunakan teknologi HPAL menjadi MHP. MHP ini kemudian diproses lebih lanjut lagi di tempat kami di Obi menjadi yang namanya nikel sulfat dan kobalt sulfat yang menjadi bahan baku utama untuk membuat baterai mobil listrik. Nah itu ceritanya seperti itu dan saat ini kami sudah beroperasi cukup lama di Obi.
perusahaan kami yang memproduksi MHP itu mulai melakukan produksi komersial sejak 2021 atau udah hampir 3 tahun dari sekarang. Dan termasuk salah satu pionir yang pertama membangun MHP dan yang pertama juga di Indonesia sekaligus terbesar di dunia dalam hal produksi nikel sulfat dan kobalt sulfat. Baik, jadi cukup panjang gitu ya Pak ya, milestone-nya dari Harita Group ini untuk bisa mengembangkan bisnis nikel ya Pak ya melalui Harita Nikel. Baik, mungkin kita akan ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin di sini teman-teman investor ajaib tuh lumayan kurang familiar gitu Pak dengan bisnis nikel. Dan sekarang kan bisa dikatakan pemerintah itu kan lagi gencar terkait dengan hilirisasi gitu kan ya, bahkan foreign direct investment kita FDI itu masuknya tuh lebih besar ke hilirisasi di sektor mineral mining juga metal mining. Nah untuk Harita sendiri nih kira-kira seperti apa sih Pak produk-produknya, mungkin bisa dijelaskan mulai dari upstream hingga downstreamnya tuh seperti apa? Nah, itu pertanyaan yang bagus Rati, karena Harita Nikel ini adalah suatu perusahaan pengolahan nikel dan penggunaan nikel yang terintegrasi. Dari upstream sampai midstream dan kemudian kita akan lanjut sampai ke downstream. Di upstream sendiri kami memiliki tambang nikel di mana kami memproduksi yang namanya limonite dan saprolite dari tambang nikel yang kami punya di Obi. Limonite ini kita mulai dengan saprolite dulu ya. Betul, boleh, Pak. Saprolite itu adalah bahan baku utama untuk membuat ferronikel. Di mana ferronikel adalah bahan baku utama untuk membuat stainless steel. Kalau ibu bapak di rumah atau teman-teman investor pakai sendok garpu udah pasti bahan bakunya salah satu adalah nikel karena itu berasal dari tambang kami atau tambang yang menghasilkan produk ferronikel gitu. Nah, produk kedua itu adalah limonite yang dari tambang. Kadar nikelnya justru lebih rendah daripada saprolite. Tapi inilah kelebihan dari Indonesia karena limonite ini ternyata mengandung kobalt yang lebih tinggi, dan kedua limonite ini ternyata diproses dengan teknologi HPAL menjadi MHP yang tadi saya cerita dan kemudian bisa diproses lebih lanjut menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat. Kalau kita lihat end to end proses dari pembuatan baterai yang namanya ternary battery precursor itu komponen utamanya adalah nikel, mangan dan kobalt. Nah, dari limonite kami menghasilkan MHP diproses lebih lanjut menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat. Tinggal ditambah mangan jadilah prekursor baterai gitu. Nah itu adalah value chain yang dibentuk dan kami lakukan di Harita Nikel yang beroperasi di Pulau Obi. Baik Pak, menarik sekali ya teman-teman. Jadi mungkin di sini teman-teman investor ajaib kan sebenarnya lagi booming nih Pak terkait dengan EV semua orang ngomongin EV. Nah tadi ya proses pembuatan baterainya gitu ya teman-teman ya dari produk nikel tadi ada 2, ada VNI dan juga MHP gitu ya Pak ya. Nah nanti dari MHP sendiri itu yang nantinya jadi produk baterai gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman nih after nonton ini udah tahu nih ya bukan cuman EV-nya aja tapi tahu proses dari pembuatan baterainya itu sendiri gitu ya teman-teman, komponen yang bisa dikatakan jadi salah satu terbesar juga ya Pak cost-nya ya di baterai itu untuk pembuatan EV gitu ya Pak ya. Betul. Baik, jadi itu untuk tadi ya produk dari Harita Nikel ya teman-teman ya. Mungkin tadi kita udah mendengarkan juga nih penjelasan dari Pak Roy. Mungkin selanjutnya kita akan bahas terkait dengan prospek industri nikel nih Pak. Ke tema kita hari ini, prospek industri nikel tuh seperti apa sih Pak di tahun 2024? Karena seperti yang kita tahu ya harga nikel kan bisa dikatakan udah mulai turun gitu ya Pak ya. Sekarang tuh untuk LME sendiri nikel udah di sekitar 16.000 US dollar per ton gitu ya. Turunnya udah lumayan dalam dibandingkan dengan di tahun 2022 saat komoditi boom. Nah gimana sih cara Harita Nikel sendiri untuk meminimalisirkan cost dan juga mungkin untuk meningkatkan nih produksinya gitu. Oke. Itu pertanyaan yang bagus sekali Rati, karena terus terang ini industri ini adalah yang sangat bergantung kepada harga komoditas dunia. Nikel ini kami lihat bahwa pada tahun 2022 adalah peaknya, puncaknya harga nikel yang terbaik sepanjang sejarah. Kemudian terjadi penurunan. Nah ini penurunan mungkin ada kaitannya dengan, kalau saya boleh cerita sebelumnya mundur dikit ya. Kan waktu Indonesia melarang ekspor ore, Indonesia mengundang investor untuk membangun hilirisasi di Indonesia dan banyak datang investor misalnya dari China untuk membangun smelter di Indonesia. Nah, mulai bangun 2017 sampai sekarang banyak produksi yang dihasilkan oleh Indonesia terutama ferronikel dan NPI. Nah, ini yang jumlahnya sangat banyak sehingga membuat kondisi nikel dunia menjadi agak oversupply.
dalam hal ferronikel, karena kebutuhan untuk ferronikel dari industri stainless steel sendiri memang cukup naik, tapi naiknya tidak setinggi dari kapasitas output yang dihasilkan dari Indonesia. Itu yang terjadi sehingga harga juga agak sedikit terganggu dengan adanya pertumbuhan jumlah output dari Indonesia yang cukup banyak. Tapi ini merupakan satu blessing in disguise juga buat Indonesia. Karena kalau kita lihat ekspor Indonesia terkait nikel di 2017 hanya sekitar 3 miliar dolar. Tapi di 2022, menurut data yang saya lihat dari Marves, total ekspor nikel Indonesia itu mencapai 34 miliar dolar atau udah lebih 10 kali lipat dibanding realisasi ekspor nikel di tahun 2017. Jadi ini merupakan satu blessing juga buat Indonesia. Tapi kita juga antisipasi. Karena ini adalah komoditi, maka terjadi kenaikan atau fluktuasi dari harga kan. Betul. Nah, Harita Nikel sendiri itu akan fokus menjadi salah satu produser nikel dengan efisien dan efektif dalam operasionalnya, sehingga kami bisa menjadi salah satu lowest cost producer untuk nikel. Ini adalah satu cara untuk survive dan juga bisa efisien dan kita bisa maintain kondisi keuangan sehat. Karena dengan menjadi low cash cost producer, kita mempunyai buffer jika terjadi penurunan harga atau terjadi fluktuasi harga yang membuat profit kita mengecil gitu. Baik, oke, itu untuk tadi ya terkait dengan prospeknya ya teman-teman ya untuk karena tadi walaupun memang penurunan harga nikel memang terjadi gitu ya Pak, tapi tadi bisa meminimalisir cost ya, pastinya itu akan meningkatkan Harita Nikel punya profit margin gitu ya Pak ya. Tadi itu untuk prospeknya ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman investor ajaib juga ingin bertanya nih Pak terkait dengan kira-kira udah berapa sih smelter yang dimiliki oleh Harita Nikel itu sendiri dan juga kapasitas produksinya mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor ajaib sekuritas. Smelter ferronikel kami yang pertama itu mulai beroperasi secara komersial pada awal 2017. Namanya PT MSP Mega Surya Pertiwi. Saat itu MSP mempunyai 4 jalur produksi yang menghasilkan kurang lebih 25.000 ton metal nikel. Jadi pure nikel ya. Kemudian kami melanjutkan produksi untuk ekspansi ke pabrik ferronikel kedua namanya Halmahera Jaya Ferronikel HJF yang sudah beroperasi secara komersial mulai tahun 2023 juga. HJF ini mempunyai kapasitas yang lebih besar dibanding MSP. HJF mempunyai 8 jalur produksi tapi outputnya mencapai 95.000 ton metal untuk 1 tahun. Jadi kalau dilihat lainnya 2 kali lipat lainnya dibanding MSP. Tapi output produksinya itu hampir 4 kali lipat dibanding output yang dihasilkan oleh MSP. Nah itu adalah 2 smelter yang menghasilkan ferronikel. Kami juga membangun 1 smelter untuk refinery HPAL, di mana sudah berjalan secara komersial 3 jalur produksi yang menghasilkan kurang lebih 55.000 metal ton dalam bentuk MHP yang tadi saya cerita. Di luar itu, kami juga punya pabrik sulfat yang bisa mengkonversi MHP menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat 100%. Nah, kami sedang membangun juga smelter HPAL kedua di OBI juga. Dan harapan kami itu di kuartal kedua tahun ini udah mulai commissioning 1 line. Totalnya akan ada 3 line lagi dan total kapasitas output dari smelter HPAL kedua kami itu adalah 65.000. By akhir tahun ini, total kapasitas MHP kami akan mencapai 120.000. Jadi lebih dari double dibanding tahun lalu untuk MHP. Nah ini adalah satu strategi kami bagaimana agar walaupun terjadi penurunan harga tapi kami tetap fokus untuk melakukan penyelesaian konstruksi penambahan kapasitas sesuai schedule agar penambahan kapasitas ini bisa membantu mengoffset penurunan harga dari nikel. Baik, tadi terkait dengan smelter ya yang dimiliki oleh Harita Nikel ya teman-teman ya. Dan kemudian mungkin kita akan nanya-nanya nih Pak Roy ya terkait dengan untuk nikel sendiri. Kan mungkin dikatakan ya bisa dikatakan tuh China itu udah mulai rebound nih ekonominya. Walaupun kemarin masih tercatat deflasi. Tadi kan ada gak sih potensi peningkatan mungkin kapasitas produksi ke depannya dengan mungkin ekspansi selain di Pulau Obi tadi untuk terkait dengan smelternya mungkin ada di wilayah lain gitu Pak untuk meningkatkan kapasitas produksi?
Karena kami di OB itu operasionalnya investasinya sudah cukup besar, sudah lebih dari 4 miliar dolar di OB. Kami akan fokus untuk mengembangkan industri nikel kami di OB dulu saat ini. Kami belum terpikir untuk mengembangkan industri nikel kami di luar dari Pulau OB karena fasilitas yang kami bangun di OB itu sudah cukup lengkap. Kami mempunyai sampai 5 jetty di sana, kami mempunyai 4 pabrik dan juga kapasitas kawasan industri kami juga sudah cukup besar sehingga kami akan fokus untuk bagaimana meningkatkan operasional di OB menjadi lebih efisien dan efektif dan bisa menjadi salah satu titik untuk ekspor dari Indonesia ke negara-negara lain seperti China, Jepang, Korea. Nah, tadi terkait dengan ekspansi gitu ya. Jadi di Pulau Obi sendiri itu masih smelternya tuh bisa dikatakan kapasitas produksinya itu masih besar gitu ya Pak ya. Untuk menampung permintaan yang berpotensi meningkat juga nih ya. Betul. Dengan pertumbuhan ekonomi dunia. Tadi walaupun memang prospeknya World Bank itu di tahun 2024 itu masih rendah ya, tapi hopefully China nih ekonominya rebound gitu ya di tahun 2024 ini. Dan kalau menurut Pak Roy sendiri, nah tadi kan kita menarik nih bicara terkait dengan ekspor. Sebenarnya untuk Harita Nikel sendiri ekspor itu banyak kan kemana sih Pak negaranya, mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor Ajaib Sekuritas dan mungkin bisa di-share juga kira-kira porsi ekspor dan juga impornya itu berapa persen sih gitu. Oke. Sebenarnya kami produksinya adalah nikel ini kan dibutuhkan untuk pembuatan baterai dan stainless steel. Betul. Nah output kami itu sebenarnya 100% diekspor ke luar negeri. Saat ini memang kebanyakan ekspor kami ditujukan kepada negara China karena demand dari MHP untuk bahan baku baterai mobil listrik itu paling besar dari China. Demikian juga stainless steel. Stainless steel dunia itu kurang lebih 60-70% itu demandnya ada di China. Makanya ekspor kami itu ataupun industri player di Indonesia yang lain itu rata-rata ke China untuk produk nikel yang dihasilkan di Indonesia. Baik, jadi China masih mendominasi gitu ya Pak ya, karena kan mereka juga manufacturing di sektor stainless steel juga gitu kan ya Pak, yang terbesar di dunia kan, punya ekonomi kedua terbesar di dunia gitu ya teman-teman. Jadi no wonder juga Indonesia ini beberapa perusahaannya ekspornya tuh saat ini apalagi untuk komoditi gitu kan itu ke China. Nah kemudian kita akan bahas terkait dengan ESG nih Pak ini. Ini mungkin jadi perbincangan yang menarik juga ya Pak terkait dengan tema ESG karena kan mungkin di sini teman-teman investor juga mencari saham-saham yang relate sama misalnya mengurangi emisi karbon, kemudian juga memberdayakan masyarakat di sekitarnya ya. Kira-kira untuk Harita Nikel sendiri seperti yang kita tahu kan untuk bisnis nikel itu kan ada yang namanya limbah gitu ya Pak. Gimana sih cara Harita sendiri untuk meminimalisir atau memanajemen limbah yang dihasilkan dari proses produksi produk nikel gitu? Oke, saya sangat suka dengan pertanyaan ini karena terus terang Harita Nikel itu sangat fokus kepada komitmen untuk memperkuat ESG kami. Apa yang kami lakukan di OB itu juga cukup signifikan dibanding dengan industri sejenis yang ada di Indonesia. Salah satunya contoh untuk limbah nikel yang berasal dari smelter namanya nickel slag itu kami tidak hanya menampung jadi bahan buangan tapi kami memproses nickel slag itu menjadi bahan bangunan. Jadi nikel slag itu kami proses menjadi batako, menjadi paving block, di mana batako dan paving block ini kami gunakan untuk pembangunan gedung, kantor, asrama, pabrik yang menggunakan batako semuanya berasal dari nikel slag tersebut. Kami bangun juga perumahan untuk penduduk sekitar. Bahan bakunya dari mana? Kita nggak impor atau mengambil batu bata dari daerah lain. Di OB kan nggak ada batu bata, tapi kami bisa menghasilkan batako itu dari nickel slag dan ini digunakan untuk membangun rumah di sana. Demikian juga gorong-gorong, saluran air, semuanya kami bisa proses dengan menggunakan nickel slag menjadi campuran semen sehingga bisa menjadi gorong-gorong seperti pada umumnya yang bisa dipakai untuk drainase dan sebagainya. Itu satu dari limbah. Kedua, kami juga sangat concern terhadap polusi. Salah satu cara yang kami lakukan untuk mengurangi polusi udara di OB adalah kami menempatkan batu bara untuk pembangkit listrik kami ke dalam coal dome. Jadi di sana di OB itu kami membangun satu coal dome kubah yang besar sekali. Ukurannya mungkin kalau bisa dibayangkan adalah panjangnya 600 meter, lebarnya 140 meter. Dan kami menaruh semua batu bara kami ke dalam coal dome tersebut. Sehingga debu-debu dari batu bara itu tidak berterbangan keluar dan mengganggu pernapasan dari karyawan ataupun penduduk sekitar. Itu salah satu effort. Ketiga, kami juga punya karyawan atau pekerja di OB hampir 30.000 orang. Ya,
Di sini kami juga lihat semuanya butuh makan dan banyak menggunakan minyak goreng. Nah, kami kumpulkan minyak goreng bekas yang namanya minyak jelantah, tahu kan? Betul. Nah, minyak jelantah itu banyak sekali, bisa puluhan ribu liter sebulan. Kami gunakan minyak jelantah ini untuk diproses menjadi pemanas yang akan digunakan untuk memanaskan rotary dryer yang ada di pabrik. Jadi minyak jelantah ini kita nggak buang, tapi kita pakai untuk memanaskan rotary dryer yang ada di pabrik. Itu contoh. Jadi itu beberapa effort yang kita lakukan. Dan saya hampir lupa tadi yang nickel slag tadi. Selain bikin batako, kami bikin bentuknya seperti terumbu karang buatan. Nah, ini kami melakukan satu yang unik di sana. Kami produksi sudah lebih dari 1.500 terumbu karang buatan. Kami taruh di laut untuk jadi tempat untuk tumbuh terumbu karang yang ada di dalam laut. Itu sangat menarik. Gitu. Dan terakhir mungkin adalah kami membangun sedimen pond yang luar biasa gede. Saya punya sedimen pond di sana itu namanya Todoku itu luasnya kurang lebih hampir sama 600 kolam renang ukuran Olympic size. Itu untuk menampung semua limbah-limbah cair yang kami proses, kita netralisasikan airnya sebelum kita lepas ke lingkungan. Jadi itu ada effort-effort yang kita lakukan untuk memperkuat komitmen ESG kami di sana. Yang lain terhadap renewable juga, kami juga fokus untuk membangun 300 megawatt pembangkit listrik tenaga surya. Kami harapkan ini akan selesai dalam akhir tahun 2025. Baik Pak, tadi menarik sekali ya teman-teman terkait dengan waste management yang dilakukan oleh Harita Nickel ya teman-teman, baik itu tadi penggunaan solar panel gitu ya Pak ya untuk dengan kapasitas yang sebesar berapa tadi Pak? Kalau solar panel itu kita rencana bangun 300 megawatt. Ya. Baik, itu di tahun 2025 harusnya gitu ya. Udah selesai. Udah rampung gitu ya teman-teman ya. Kemudian tadi ada beberapa macam waste management juga yang dilakukan oleh Harita Nickel. Dan kemudian kalau untuk masyarakat sekitarnya nih Pak, kira-kira banyak gak sih masyarakat sekitar yang bekerja di Harita Nickel gitu, di khususnya yang di Obi ya Pak ya, di Pulau Obi untuk smelternya. Saya rasa ini juga salah satu kelebihan dari Harita Nickel, di mana kalau kita lihat komposisi pekerja yang ada di Harita Nickel di Obi, kurang lebih 85% adalah tenaga kerja lokal. 15% itu hanya yang TKA. Dari 85% tenaga kerja lokal di Pulau Obi, kurang lebih 50-55% adalah tenaga kerja lokal yang berasal dari daerah Maluku dan sekitarnya. Jadi kami sangat prioritaskan tenaga kerja lokal khusus yang berasal dari sekitar Pulau Obi untuk bekerja di tempat kawasan industri kami. Itu salah satu komitmen kami juga untuk mendukung pemberdayaan masyarakat yang ada di daerah Maluku, dan juga kami memberdayakan juga UKM di daerah Maluku Utara termasuk di Obi. Kami punya 2 kelompok UKM, ibu-ibu di sana yang melakukan produksi kue, menanam jagung, menanam buah melon, semuanya. Penduduk di sana kami menciptakan lapangan kerja kurang lebih 700 lapangan kerja. Penduduk desa Kawase dekat kami itu kurang lebih 1.500 orang. Nah, penduduk ini mensuplai bahan baku yang kami butuhkan untuk makanan. Ada yang beternak bebek, ada yang nanam padi, ada yang jadi nelayan, semua penduduknya kami beli. Total kebutuhan yang kami beli dari masyarakat sekitar itu kurang lebih sekarang sekitar 11-12 miliar sebulan. Jadi itu adalah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang kami lakukan dengan masyarakat sekitar. 12 miliar ini adalah satu nilai sangat signifikan buat penduduk sekitar yang menghasilkan produk-produk yang kami ambil untuk kita pakai sebagai bahan makanan untuk karyawan di kawasan industri kami. Baik, jadi tadi dari sisi lingkungannya ada, dari sisi sosialnya juga ada ya Pak ya. Jadi ISG-nya lengkap gitu ya Pak ya tadi terkait dengan Harita Nickel ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, walaupun memang nikel ini lumayan besar juga ya Pak kontribusinya terhadap limbah, tapi tadi ada manajemennya gitu ya teman-teman, waste manajemennya yang sangat baik sekali gitu ya kalau kita bisa bilang. Nah menarik nih Pak, ke pertanyaan kita selanjutnya. Ini kira-kira menurut dari Harita Nickel sendiri ini untuk industri nikel di Indonesia nih Pak, ini kalau kita lihat tadi kan sebenarnya udah ada terkait dengan hilirisasi yang tadinya nggak boleh nih ekspor nikel ore, dulu kan boleh ekspor nikel ore, terus kemudian nggak boleh kan di tahun 2020 sampai 2021an itu udah nggak boleh lagi ekspor bahan mentah, barang mentah gitu ya teman-teman berupa nikel ore. Nah kira-kira untuk dari sisi Harita Nickel sendiri dampaknya itu seperti apa sih Pak ke kinerja keuangannya, dan mungkin dari
dari sisi manajemennya juga untuk produksinya. Tadinya mungkin hanya sampai midstream, terus kemudian akhirnya sampai saat ini sampai downstream gitu ya Pak. Atau mungkin dari dulu udah melakukan hal tersebut gitu dari upstream sampai downstreamnya. Oke. Saya rasa dengan adanya inisiatif dari pemerintah untuk memberikan daya tarik investasi ke sektor nikel ini, salah satunya bentuknya tax holiday. Nah, kami memanfaatkan momentum ini dengan melakukan hilirisasi sehingga pemerintah memberikan yang namanya tax holiday. Karena investasi ini untuk bangun pabrik nikel itu nggak murah. Betul. Investasi MSP kami itu kurang lebih sekitar 400-an juta untuk satu pabrik. Sedangkan HJF yang tadi 8 line itu kurang lebih 1,1 miliar dolar. Pabrik MHP kami itu kurang lebih 1,2 miliar dolar. Jadi sangat besar nilai investasinya dan perlu waktu jangka panjang untuk payback-nya kan. Nah, makanya kita dapat insentif dari pemerintah sehingga menolong untuk kondisi keuangan kita bisa lebih kuat dan bisa memproduksi lebih cepat. Itu salah satu kontribusi. Dan kedua, saya lihat bahwa kebijakan pemerintah sudah sangat tepat karena Indonesia sangat kaya dengan nikel dan kita harus memanfaatkan seoptimal mungkin. Jadi kalau kita ekspor ore, mungkin ekspor revenue kita devisa dari nikel hanya 3-4 miliar dolar. Sekarang udah 34 miliar dolar, bahkan mungkin tahun-tahun mendatang bisa lebih dari 34 miliar dolar, ya kan? Belum dari royalti, dari segala macam PNBP, misalnya pendapatan negara bukan pajak, itu semuanya kan akan memberikan kontribusi yang besar buat negara. Baik, jadi tadi sangat berpengaruh gitu ya Pak ya, peran pemerintah ya baik untuk meningkatkan nih hilirisasi di sektor nikel gitu ya Pak ya. Tadi berupa tax holiday yang pastinya itu jadi katalis positif juga untuk bisnis nikel di dalam negeri. Salah satunya adalah Harita Nikel. Nah, kira-kira perbincangan kita nih udah sampai di sini aja nih Pak Roy ya. Terima kasih nih buat Pak Roy untuk hadir di acara Cuan Talks kita di hari ini. Ya mungkin ada closing statement nih Pak buat teman-teman investor ajaib sekuritas ya dari Harita Nikel ini seperti apa? Oke, terima kasih. Mungkin yang dapat saya sampaikan ke teman-teman investor di ajaib bahwa industri nikel ini adalah industri yang cukup punya prospek jangka panjang. Jadi kalau kita melihat sekarang ini harganya turun, itu jangan panik. Kita lihat bahwa itu akan berupa cyclical. Kalau komoditi pasti akan ada unsur siklikalnya kan. Kadang turun, kadang naik. Jadi kita akan lihat. Nah, di sini adalah waktu yang tepat untuk kita melihat bahwa industri mana yang tepat untuk investasi jangka panjang. Kalau saya melihat nikel adalah satu industri yang bagus untuk jangka panjang karena apa? Satu, kebutuhan untuk mobil listrik bahan baku batu mulia ini sangat tinggi. Kita lihat semakin banyak contoh di Indonesia mobil listrik yang berjalan di jalanan Jakarta. Dulunya cuma ada Wuling, ada sekarang Ioniq, sekarang tiba-tiba BYD juga masuk. Kia juga menawarkan SUV-nya. Jadi sekarang demand terhadap mobil listrik akan sangat tinggi. Tentunya kalau demand sangat tinggi dari mobil listriknya, tentu kebutuhan baterai juga akan naik di masa depan kan. Nah, itu adalah satu peluang dalam industri nikel. Karena baterai berbasis nikel itu mempunyai daya simpan listrik yang lebih besar dibanding baterai yang terbuat dari LFP misalnya gitu. Itu yang saya bisa sampaikan ke teman-teman. Baik, jadi bisnis nikel ini adalah bisnis yang jangka panjang gitu ya Pak ya. Iya. Baik nih teman-teman investor ajaib, sangat insightful ya perbincangan kita hari ini bersama dengan Pak Roy sebagai Direktur Utama dari Harita Nikel ya teman-teman, atau dengan kode saham NCKL. Nah, kira-kira itu aja dari saya teman-teman investor ajaib. Terima kasih buat partisipasinya ya, buat teman-teman yang ketinggalan tadi bisa di playback lagi gitu ya YouTube-nya supaya teman-teman bisa dengerin nih kira-kira lebih jelas gitu ya Pak ya. Kira-kira tadi tuh kita ngomongin apa aja sih khususnya di prospek industri nikel baik untuk Harita maupun juga di Indonesia sendiri gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira itu aja dari saya, mungkin bisa saya bye nih Pak ke kamera nih. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman investor. Ajaib.